Selamat malam, Namo Buddhaya. Apa kabar? Sadu. Ya, selamat kepada Anda semua selama 1 jam, kurang lebih berusaha untuk mengembangkan faktor-faktor mental yang baik selama 1 jam ketimbang kita hanya duduk di kafe, main media sosial nggak jelas. Belum lagi kalau misalnya ketemu dengan berita bohong ya, jadi makin nggak jelas lagi. Jadi paling nggak selama 1 jam Anda semua, kita di sini telah mengembangkan batin kita ke arah yang lebih baik dan lebih luhur. Dan kendati demikian sering kita gembar-gembor dan juga melalui media sosial juga memberitakan meditasi Selasa Kamis di TBC, tapi masih banyak yang nggak tahu. Bante, itu foto kapan? Itu foto di mana? Bante, kapan ada meditasi lagi? Saya rasa meditasi selama Selasa Kamis di TBC itu jauh sebelum saya menjadi samanera. Saya sampai menjadi samanera dan menjadi biku. Ternyata masih banyak yang tidak ngerti. Padahal ya ada orang yang sekitaran Cemara sini aja. Ada orang metal, Brian. Sebenarnya yang terlalu tuh media sosialnya atau Anda sih? Kok sampai tidak tahu? Atau karena saking melepasnya jadi aku nggak mau main medsos lagi. Sehingga tidak tahu dunia luar. Itu sebenarnya bodoh atau kebijaksanaan? Bodoh atau bijaksana? Aku nggak mau pegang media sosial lagi ya. Kalau nggak mau megang media sosial yang berhubungan dengan berita bohong, yang negatif lainnya, oke. Tapi kalau memegang media sosial hanya untuk kebaikan, cari informasi yang bermanfaat, mendengarkan ceramah, dhamma, artikel dhamma dan lain sebagainya, saya kira itu adalah satu hal yang bijak. Justru kalau kita menutup diri, tidak mau menerima sebuah kemajuan teknologi dan lain sebagainya, Buddha tidak mengajarkan hal itu. Anda akan semakin terpuruk dan tertinggal. Ada itu yang main media sosial. Berita sudah tahun lalu, dia tahunya baru hari ini. Kan gak lucu loh seperti itu. Ya toh? Gak usah panjang kali lebar ya. Minimal saya memberikan selamat kepada Anda telah mengembangkan batin Anda dengan baik di tempat yang tepat dan di suasana yang tentram dan damai. Masih ingat kata-kata yang disampaikan oleh Bante Suryana di Mahathera? Kapan hari? Kamis Kamis yang lalu. Kamis lalu siapa yang datang? Yang tidak datang? Kamis lalu boleh hampir separuh juga ya. Hampir separuh juga. Saya mau menyambung supaya pembahasannya juga lebih lebih ya memang lebih nyambung supaya tidak. Dan saya juga membawa rujukannya, buku rujukannya supaya ketika ada yang tanya, saya pun jawabnya tidak gegabah. Kalau tidak salah beliau mengatakan mengembangkan meta itu ada sampai 528. Kalau selama ini kan kita hanya semoga semua makhluk berbahagia. Dia Bu, semoga semua makhluk berbahagia. Kenapa kok bisa sampai 528? 528. Itu yang disebut sebagai pengembangan meta. Boleh saya bertanya? Siapa yang tadi meditasi
selama 1 jam ngerasa kayak ya sebentar saja. Santai, nyaman, menikmati napas masuk, napas keluar. Tahu-tahu alarm sudah bunyi. Boleh? Tunjuk jari atau angkat tangan? Oke. Siapa yang selama 1 jam merasa tidak nyaman perang dengan batinnya sendiri-sendiri? Siapa? Kalau hal ini nggak usah angkat tangan lah. Siapa yang tadi selama 1 jam hanya merasakan mengantuk aja, berat, rasanya males sekali. Untuk hal ini nggak usah angkat tangan lagi ya. Tak bantu untuk jawab. Ada kalanya kalau memang kita menggunakan objek nafas itu terlalu mungkin entah terlalu halus atau terlalu kita belum bisa menikmati nafas itu sendiri. Ada kalanya kita boleh menggunakan hitungan 1-9 seperti apa yang telah saya sampaikan dan Bante Tana juga sering mengulang-ulang, itu juga bisa. Bisa juga menggunakan meta itu tadi, pengembangan cinta kasih yang berjumlah 528. Tapi sebelum ke arah sana perlu kita memahami kalau di dalam Brahma Wihara Parana itu kan sering kita dengar ya. Sabi Sata, Awera, Abaya Paja, Aniga, Suki, Atanang, Pariharantu. Kalau di dalam ilmu modern, di dunia modern seperti kayak hipnoterapi, itu mereka mengajarkan ada 5 mantra yang harus diucapkan saat dia mau tidur malam, istirahat malam gitu ya. 5 mantra. Ya. Aku menyesal, mohon maaf, mencintaimu, terima kasih, dan memaafkanmu. Ini kalau dilihat dari psikologis ya. Siapa yang pernah belajar hipnoterapi? THT? Bukan telinga, hidung, dan tenggorokan ya. Teknik mengobati hati kalau nggak salah ya. Ya, pernah? Siapa yang pernah ikut? Sebenarnya ilmu-ilmu seperti itu sangat bagus apabila dipadukan dengan kesempurnaan Dhamma. Walaupun ilmu-ilmu itu sudah berkembang bagus seperti itu, saya tetap lebih percaya 100% kepada Swakato Bhagavata Dhammo. Dhamma yang telah sempurna diajarkan oleh Sang Buddha. Jadi kita boleh mengadopsi ilmu-ilmu modern, kemudian kita kawinkan dengan Dhamma itu sendiri tanpa merusak inti Dharma tersebut. Tidak ada masalah. Kalau mau kita lihat dari sisi psikologis sebelum mereka tidur yang terbiasa pernah mengikuti hipnoterapi, itu kan apa tadi yang pertama? Aku menyesal atas segala kesalahan yang pernah kita lakukan. Tetapi penyesalan ini kalau menurut Abhidhamma itu adalah faktor mental yang buruk. Pernah nggak mendengar gara-gara dia menyesal, merasa tidak mampu memberikan kebijakan kepada masyarakatnya sehingga dia bunuh diri dengan pistolnya. Misalnya ada salah satu pejabat ya, kalau nggak salah itu terjadi di Brasil ya, pernah ada kejadian seperti itu. Merasa gagal dengan kebijakan yang dia buat sehingga dia bunuh diri dengan pistolnya. Menyesal, tapi tidak dibarengi dengan perhatian yang benar. Makanya di dalam meditasi ada istilahnya yoniso manasikara dan ayoniso manasikara. Perhatian baik, perhatian bijaksana sama perhatian yang tidak bijaksana. Sering saya mengatakan juga maling itu mereka memiliki perhatian nggak Ibu Bapak?
Orang mau maling, orang mau berzina, orang mau melanggar sila keempat, berbohong, mabuk-mabukan, membunuh, itu mereka menggunakan perhatian enggak? Menggunakan perhatian, tapi perhatian tidak bijaksana. Perhatian yang salah. Orang korupsi, sila kedua. Masa ada sih orang yang tidak sadar kemudian korupsi? Mereka tetap sadar, mereka tetap memakai perhatian, tapi perhatiannya salah. Jadi penyesalan, orang menyesal itu tidak selamanya menguntungkan. Ada yang menyesal, merasa bersalah, kemudian dia bisa nanti loncat dari gedung yang tinggi. Seperti itu kan? Nah, inilah cacatnya ilmu modern apabila tidak dikawinkan dengan ilmu dharma itu sendiri. Jadi rasa menyesal itu ada kalanya menguntungkan, ada kalanya tidak menguntungkan. Kalau kata yang kedua tadi apa? Memohon maaf atau meminta maaf. Kemudian aku mencintaimu bisa dikatakan sebagai mencintai kepada suami, istri, orang-orang terdekat, ibu, ayah, mantan pacar dan lain sebagainya misalnya. Ya. Kemudian terima kasih atau hidup penuh dengan rasa bersyukur. Ya, terima kasih itu kan kata lainnya adalah bersyukur ya, gitu ya. Tidak hanya sekedar misalnya saya dikasih orang minuman gratis kemudian saya mengucapkan terima kasih. Tidak ada seperti itu, tapi tidak hanya sebatas itu, tapi lebih ke rasa syukur ya. Nikmat atas segala berkah yang kita miliki. Kemudian yang terakhir kita berusaha untuk memaafkan orang lain. Ya, siapa sih yang tidak pernah melakukan salah? Kalau kita melakukan salah, orang lain juga pernah melakukan salah. Nah, ditambah di dalam pengembangan meta, itu ada 4 prinsip yang tidak boleh kita tinggal. Yang pertama, ya, semoga bebas dari kebencian atau semoga bebas dari permusuhan. Pertama, yang kedua, semoga bebas dari derita jasmani, penyakit dan lain sebagainya. Yang ketiga, semoga bebas dari derita batin, stres, depresi, tadi penyesalan tadi dan lain sebagainya. Lebih lengkap ilmu modern atau dhamma? Hah? Lebih lengkap ilmu modern atau dharma? Jadi Sang Buddha melalui Dhammanusati, Swakato Bhagawata Dhammo itu bukan kalimat ecek-ecek Ibu Bapak. Itu memang kalimat yang memang sudah sempurna kian. Jadi Buddha mengajarkan Dhamma itu memakai perhitungan-perhitungan yang memang sudah sempurna. Hanya kita yang belum mengamalkan secara sempurna, belum mempelajari secara sempurna, itulah PR kita. Makanya diadakan meditasi Selasa Kamis. Sudah duduk 1 jam capek, ditambah bantenya kungku lagi 1 jam lagi misalnya. Itu fungsinya apa? Untuk itu tadi. Untuk menyempurnakan pengetahuan kita dan mengamalkan ajaran beliau. Itu yang ketiga. Yang keempat, tahu? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Boleh kita maknai sebagai tentram, damai dan lain sebagainya. Bisa diingat Ibu Bapak? Apa tadi yang pertama? Bebas dari permusuhan, bebas dari derita jasmani atau fisik. Yang ketiga, bebas dari derita batin. Yang keempat, semoga dalam keadaan tentram, bahagia. Memang di dalam terjemahan kalau di dalam buku itu oranye sama biru sama yang ini banyak, ada kalanya memang berbeda, tapi kalau kita mau ambil intinya sama sebenarnya. Ya itu yang memang bahasa kitab suci kita itu kan kebanyakan dari Pali ke Inggris baru diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya. Belum ada yang
Belum ada beberapa tapi belum begitu sempurna yang dari misalnya dari Pali langsung ke bahasa Indonesia. Ini sedang dikerjakan oleh Bante Keminda. Beliau sedang berusaha untuk memperbaiki terjemahan kitab suci Tripitaka ke dalam bahasa Indonesia. Baik. Saya kira tidak masalah, tapi bagi Anda yang mengerti bahasa Inggris, Anda boleh cross check dalam bahasa Inggrisnya. Kalau Anda menguasai Pali juga cross check Palinya dengan bahasa Indonesianya. Tapi pada intinya sama. Pada intinya sama. Dan mungkin dalam kalau kita memakai kata bahasa Indonesia pun juga banyak persamaan-persamaan kata kan. Nah, itu juga makanya itu harus memilih kata yang pas juga sesuai dengan tanpa mengurangi arti itu tadi. Nah, dari empat prinsip utama ini ya, kalau ilmu terapi tadi kan hanya 5 dia, ada 5 ya. Tapi kalau dari Sang Buddha 4 tapi sudah mencakup semuanya. Ya, 4 tapi mencakup semuanya. Dan yang perlu kita pahami juga, mengembangkan meta itu tidak melulu kepada orang lain, tapi sebelum kepada orang lain, terlebih dahulu harus dikembangkan kepada diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Setelah ke diri kita sendiri, kita dengan duduk tenang di tempat yang nyaman, kemudian kita mengambil objek. Mungkin kalau kita tidak bisa dengan memejamkan mata ya mungkin kita bisa mengambil cermin sebentar atau HP-nya mode selfie. Coba di situ Anda senyum sedikit. Ya, senyum sedikit. Tunjukkan wajah Anda yang berbahagia, kemudian ambil citra itu kemudian pejamkan mata. Semoga aku bahagia, bebas dari permusuhan. Semoga aku terbebas dari segala macam penyakit. Semoga aku terbebas dari derita batin. Semoga aku selalu dalam keadaan tentram dan damai. Bukankah itu secara psikologis efeknya sangat luar biasa Ibu Bapak? Muka kita cemberut, kita cenderung tidak bahagia, kita cenderung tidak bisa memaafkan orang lain, tidak bersyukur. Itu kan karena kita penuh dengan keserakahan, kebencian. Nah, kalau kita mengambil kata meta berarti lawan katanya adalah kebencian, penuh dengan amarah. Makanya kenapa kalau tadi kita harus pakai cermin dulu, coba kita pasang muka yang bahagia, senyum, riang gitu kan. Baru kita ambil citranya dan pejamkan mata. Baru bisikan kata-kata itu secara psikologis. Ya, semoga aku berbahagia, terus diulang sampai benar-benar kita mantap di dalam hal itu. Itu bisa kita kembangkan. Ya. Setelah kita bisa menguasai dengan baik terhadap diri sendiri, baru kita kembangkan kepada orang lain. Orang lain pun tidak sembarang orang lain. Yang pertama kepada orang-orang di lingkaran orang-orang yang kita hormati. Para guru, kedua orang tua, ya, kedua orang tua, sanak keluarga, baru kemudian kepada orang-orang yang netral, tetangga, teman, kolega, bahkan mungkin orang yang tidak kita kenal. Baru yang terakhir kepada orang yang memiliki riwayat tidak baik sama kita. Kita pernah bertengkar, kita pernah musuhan atau statusnya masih menjadi musuh, misalnya kayak gitu. Itu bagian yang terakhir. Kenapa enggak didulukan Bante? Makanya saat Anda lagi sedang bermusuhan, Anda berusaha untuk duduk di sini meditasi, membayangkan misalnya tadi saya habis bertengkar dengan istri atau suami saya di rumah atau anak saya di rumah, kemudian duduk di wihara, Anda tidak akan bisa tenang. Karena apa? Kebenciannya baru meluap. Anda belum mampu menguasainya. Yang ada malah timbulnya benci. Ya, kalau menurut cerita teman saya pernah katanya temannya itu bersiteru di mobil ya. Dia katanya dari tadi diem aja. Ketika dia menyeletuk ngomong, aku ini atasila loh. Biku loh ya kan. Dari tadi saya berpikir saya itu tidak pernah memiliki kesalahan apapun. Padahal dia lagi dikuasai oleh kejengkelan atau dikuasai oleh
kebencian. Dia tidak sadar tentang hal itu. Tidak sadar batinnya sedang dikuasai oleh kemarahan. Itu sama seperti kayak habis bertengkar kemudian di sini mengembangkan meta. Enggak bisa. Bisanya Anda mengembangkan meta ke dalam diri dulu. Kalau tadi baru bertengkar di rumah dengan kawan kita di kafe misalnya atau di rumah, ya kita ke sini bisikkan hal yang positif terhadap diri sendiri. Semoga aku berbahagia, bebas dari permusuhan. Pas saat di dalam kata bebas dari permusuhan, jangan didramalisir. Kalau didramalisir, aku tadi bertengkar dengan si dia itu, menurut argumen saya itu tidak salah loh. Menurut argumen saya, makin benci, egonya makin tinggi. Tiuk Bu. Apalagi kalau mandang mukanya, udah semak kali lah pokoknya ya kan. Udah merasa paling benar, aku tuh tidak salah loh dari tadi kalau saya pikir-pikir itu. Udah kebayang gitu mukanya yang menyebalkan, aduh makin hancur lagi. Ya, nggak jadi pengembangan cinta kasih. Jadi jangan didramalisir, secara psikologis itu kita menenangkan batin kita sendiri. Ya, jadi untuk orang-orang yang kita benci atau orang-orang yang memiliki riwayat hubungan tidak baik sama kita, entah itu mantan pacar, mantan istri, mantan suami, anak yang pernah bertengkar sama kita misalnya, nah itu belakangan kalau begitu. Kalau yang dianggap musuh, nah itu belakangan. Kalau memang Anda sudah mahir melewati seperti orang yang dihormati, para guru spiritual, kedua orang tua, sanak keluarga, orang-orang yang netral, baru ke musuh ya, dalam bahasa kasarnya. Ya, itu prinsip ayat-ayat cinta. Itu ya. Cinta di dalam dhamma maksudnya begitu. Ya. Nah, setelah itu keempat hal ini tadi, setelah kita mengembangkan kepada diri kita sendiri, barulah kita latihan kepada orang lain. Kepada orang lain ini ada 4 hal dikembangkan kepada 5 kelompok yang tidak menentu atau biasanya yang berhubungan dengan kelompok ya. Kelompok kan tidak jelas ya. Kalau misalnya Dhamma-guna kan jelas perorangan, tapi kalau manusia, dewa misalnya kan kelompok ya namanya itu ya. Dan juga secara spesifik kepada orang-orang tertentu seperti itu tadi. Ya, manusia, dewa, kayak gitu. Jadi itu dikembangkan 5 atau 7. 7 sama 5 ada berapa? 12. 12 ini lagi juga dikembangkan. 4 dikalikan 12 tadi. Ke-12 makhluk. Sape sata, sape pana, sape buta, sape pugala, sape atabhawa parya pana, saba itio, sape purisa, sape arya, sape anarya, sape dewa, sape manusa, sape wini patika. Mau subtitlenya enggak? Mau subtitlenya enggak? Nah, setelah itu baru dikembangkan ke penjuru mata angin. Penjuru mata angin itu ada berapa sih? 8? Berapa? 10? Boleh saya bantu hitung? Boleh ya? Timur, terus berapa? Timur, selatan, barat, utara. Habis itu tenggara, barat laut, timur laut, barat daya dan udah 8 ya. Kemudian atas dan bawah. Jadi 10. Jadi 4 tadi ya, awera, abaya, apaja, andika suki, atanang pariharantu tadi dikalikan kepada 12 jenis makhluk dan dikalikan juga kepada ini 10 penjuru mata angin itu
kalau dijumlahkan semuanya menjadi 528. Boleh saya buka contekannya ya? Boleh? Oh iya, yang tidak kalah penting juga kalau di dalam arti apa itu namanya itu Karania Meta Sutta, kalau tidak salah itu ada bait yang keberapa saya lupa, tapi di situ dijelaskan bahwa mengembangkan meta ke atas, ke bawah dan ke sekeliling dan tidak terbatas. Tidak terbatas itu yang bagaimana? Kalau ke bawah, ke atas, ke sekeliling kan jelas sekali. Yang tidak terbatas itu yang bagaimana? Di situ diumpamakan ya. Misalnya di hadapan kita ada orang yang kita sayangi. Entah itu kedua orang tua kita. Kemudian ada orang sanak keluarga kita juga, teman, dan yang terakhir ada pesakitan atau orang yang istilahnya secara hukum sosial cacat, harus dihukum gitu istilahnya kayak gitu. Kemudian ada orang satu lagi datang, aku minta satu orang di antara ini mana yang kalian korbankan. Minta satu orang di antara 4 orang tadi mana yang harus dikorbankan. Kalau seseorang itu masih memilih orang tuanya, memilih sanak keluarganya, memilih temannya, oh mungkin ini aja lah yang dikorbankan, orang pesakitan atau orang yang cacat hukum misalnya gitu kan. Karena orang yang tidak ada masalah sama kita gitu kan. Kalau orang tua kan jelas apa namanya hubungan emosionalnya. Berarti itu masih dikatakan cintanya masih terbatas. Belum melampaui tanpa batas. Tapi kalau misalnya, oh jangan kasihan, ini kan sebagai seorang pesakitan harus kita selamatkan. Lebih baik saya mengorbankan diri saya sendiri. Nah ini pun juga masih terbatas. Dia memang tidak mengorbankan orang tua, tidak mengorbankan keluarga, tidak mengorbankan teman, tidak mengorbankan apa namanya orang yang cacat hukum, tapi dia masih mengorbankan diri sendiri. Ini pun juga masih terbatas namanya. Sulit ya untuk melampaui kata terbatas itu, sulit ya. Tapi memang kalau dari kesemua orang ini tadi, diri sendiri, pihak keluarga, pihak orang lain tidak ada yang tersakiti. Itulah yang namanya yang cinta yang tidak terbatas. Susah nggak memahaminya? Susah memahami atau kata-kata saya yang susah dicerna ya? Bisa ngerti nggak ya? Paham ya? Ada 4 orang di depan kita, saya ulangi coba lebih paham. Ada 4 orang di depan kita, kedua orang tua kita, sanak keluarga yang kita cintai, ya, teman yang kita sayangi atau teman dekat, kemudian satu lagi adalah orang yang cacat moral ataupun hukum gitu ya. Ada orang yang datang, saya minta satu orang di antara mereka, mana yang kamu korbankan? Orang yang cacat hukum kah? Teman kamu kah? Sanak keluarga kamu kah? Orang tua kamu kah? Ataukah diri kamu sendiri? Kalau masih ada salah satu di antara itu yang kalian korbankan berarti cinta kasihnya masih terbatas. Belum kemana-mana, belum berkembang sempurna. Tapi kalau semua orang ini sudah selamat, sudah dalam keadaan tentram dan damai tadi, prinsip yang keempat tadi apa? Tentram dan damai, tidak terusik kehidupannya. Berarti itu sudah cinta kasih yang tidak terbatas. Ya kalau masih mengutamakan keluarga, masih mengutamakan teman-teman dekat ya, itu namanya masih meta lokal, ya, cinta lokal, ya, masih sekedar cinta pribadi, belum sampai tak terbatas. Begitu ya. Oke, untuk menjadi 28 tadi saya akan 528 akan saya ulangi supaya kita gamblang mendengarnya. Jadi di dalam pengembangan 528 bentuk meta, yaitu batin yang memancarkan cinta kasih ya
dilatih dengan pemancaran yang tidak tertentu dalam 5 cara. Ya, kemudian yang kedua adalah batin yang memancarkan cinta kasih dilatih dengan pemancaran yang tertentu dalam 7 cara. Dan yang terakhir, yang ketiga, ini sebenarnya rumus ya, rumus yang ketiga. Batin yang memancarkan cinta kasih dilatih dengan pemancaran menurut arah 10 penjuru mata angin tadi. Ya. 5 itu kepada siapa saja? Yang pertama adalah kepada semua makhluk, sabisata, kepada makhluk yang memiliki nafas atau sabipana, kepada semua makhluk yang memiliki tubuh yang nyata atau buta. Buta bukan buta mata ya, tapi buta dalam bahasa Pali ini. Semua orang atau sabe pugala dan sabe atabawa pariyapana atau mereka yang mempunyai kepribadian. Ya. Itu 5 yang harus dikembangkan. Berarti berapa? 5 kali 4 20 ya. Dengan kata-kata tadi, semoga semua makhluk bebas dari permusuhan, semoga semua makhluk bebas dari derita jasmani, semoga semua makhluk bebas dari derita batin, dan semoga semua makhluk dalam keadaan tentram, bahagia. Itu dikembangkan dengan 5 cara tadi. Yang ketujuh adalah atau batin yang memancarkan cinta kasih dilatih dengan pemancaran yang tidak tentu, yaitu sabaitio, semua wanita. Yang tertentu ya, bukan kalau yang 5 kan tidak tentu, yang 7 ini adalah yang tertentu. Semua wanita atau sabaitio, semua pria, sabe purisa, semua orang suci, sabe arya, semua orang yang belum suci atau sabe anaria, semua dewa ya, sabe dewa, sabe manusia, semua manusia, dan semua makhluk yang berada di alam menderita atau winipatika. Entah itu ada di alam binatang, ada di alam neraka, asura dan peta, atau di alam-alam rendah. Nah, tujuh kali 4 berapa? 28. 28 ditambah yang pertama tadi 20. 5 kali 4 kali 5 tadi kan 20 ya kan? Berarti berapa? 40? 48. 48 dikalikan ini mata angin tadi. Sorry. 2 jenis makhluk ya, 12 jenis makhluk tadi. Jadi 4 dikalikan 12 ya jatuhnya ya 48 juga ya. 48. Sekarang 48 dikalikan 10. Berapa? 480 ditambah 48. Berapa? 480 ditambah 48. Genap 8. Sudah ketemu belum rumusnya? Sudah ketemu ya. Jadi intinya kita harus menghafal 12 jenis makhluk tadi. Sabisata, sabipana, sabibuta, sabipugala, sabi atapawa pariyapana, ya sabaitio, sabi purisa, sabi arya, sabi anarya, sabi dewa, sabi manusia, sabi wini patika. Itu kita hafal semuanya, baru kita pancarkan yang semoga semua makhluk yang ada di arah timur misalnya contoh ya, semoga semua makhluk yang ada di arah timur terbebas dari permusuhan ya. 4 tadi loh ya, dikalikan semua. Bebas dari derita jasmani, bebas dari derita fisik, semoga selalu dalam keadaan bahagia. Semoga semua makhluk yang bernafas yang ada di arah timur. Nah, terus semoga semua makhluk yang bernapas yang ada di arah selatan, terus muternya searah jarum jam bolehlah ya, supaya enggak bingung. Ya kan? Terus dikalikan nanti ke bawah, nanti ke atas.
Kalau kita benar-benar bisa full seperti itu, bisa dari mulai semoga semua makhluk tadi, semoga semua makhluk yang ada di arah timur, semoga semua makhluk yang ada di arah barat dan lain sebagainya, tanpa kehilangan satu jeda pun, itu kayaknya akan lebih 1 jam Ibu Bapak. 528 ini akan lebih daripada 1 jam. Makanya kalau dari awal tadi saya tanya tentang Anda yang biasa menggunakan nafas budo lebih ngantuk, alangkah baiknya bisa mencari alternatif lain. Jadi Anda tidak harus melulu memakai nafas. Kalau Anda nyaman dengan pengembangan meta ini tadi, saya kira nggak ada masalah, bagus juga kok. Daripada lo awalnya pakai napas tapi melamun ya kan, lebih baik tadi kan arah timur ya, sekarang ke arah selatan ya gitu kan. Jadi langsung terkonek terus habis arah selatan, semoga semua makhluk yang di arah barat berbahagia, bebas dari permusuhan ya kan. Semoga ke utara, semoga semua makhluk yang ada di arah utara bebas dari permusuhan. Terus muter lagi. Makhluk yang bernafas, makhluk yang memiliki kepribadian, semua wanita, semua pria, semua yang belum suci, semua yang sudah suci, ya kan terus. Itu saya kira, atau mungkin kapan-kapan kita akan mempraktekkan, tapi harus kita rilis dulu tuh kata-katanya tuh. Ya, itu mungkin bisa 1 jam lebih Bu Bapak. Dan saya jamin tanpa mengantuk. Kalau mengantuk ya berarti ya kebangetan lah. Jadi dalam prinsip meditasi itu kalau memang Anda ngantuk ya mendingan istirahat saja, nggak usah dipaksa. Ya. Dan sebagai penutup ya, sebagai yang terakhir saya mau tanya, boleh ya saya bertanya ya? Siapa yang ingin tidur nyenyak? Tidur nyenyak, nyaman, bahagia tanpa terganggu oleh mimpi? Semua ya pasti ya. Siapa yang ingin bangun tidur dengan nyaman dan bahagia? Bangun tidur dengan nyaman dan bahagia. Bukan bangun tidur yang dipikir utang melulu, kreditan melulu, atau mungkin orang-orang yang dibenci gitu misalnya. Tadi malam aku musuhan deh, sampai pagi bangun tidur pun yang dipikir tentang permusuhan. Ya kan? Harus dihindari itu Bapak ya. Kemudian siapa yang tidak ingin bermimpi buruk? Semuanya pasti ingin ini. Siapa yang ingin disayangi oleh manusia? Siapa yang ingin disayangi dan dicintai oleh makhluk yang bukan manusia? Loh, jangan anggap enteng lebih Bapak. Walaupun istilahnya katakanlah dia adalah makhluk hantu misalnya, atau peta misalnya. Kalau memang dia menyayangi kita, dia tidak akan ganggu kita. Karena apa? Kita memiliki pancaran cinta kasih tadi. Kita diganggu itu kan karena apa? Karena cenderung mungkin kita menyebalkan atau apa gitu mungkin gitu. Ya kan? Jadi siapa yang ingin dijaga oleh para dewa? Dilindungi oleh para dewa semuanya. Kadang tuh banyak orang yang sampai aku harus ke wihara ini pai-pai agar dilindungi oleh para dewa. Ada kan yang seperti itu kan, aku harus ke Gunung Kidul atau kemana gitu kan, aku harus kemana lah misalnya kayak gitu. Aku harus ke Gunung Kawi atau kemana kan istilahnya. Tapi sebenarnya wihara di tempat Anda pun tidak masalah, di rumah Anda pun tidak masalah. Ya kalau berkah itu ada di tempat yang jauh sana, mungkin orang sana tidak ada yang miskin, tidak ada yang kesusahan saya kira. Tapi semuanya kan ada hal itu kan. Dimanapun ada orang yang miskin, ada orang yang kesusahan. Api, racun, senjata tajam tidak dapat melukai. Tidak dapat melukai itu bukan berarti kita kebal dibacok kemudian tidak mempan, enggak. Walaupun di situ ada senjata tajam, ada pistol misalnya, tapi kalau memang kita tidak memiliki, tidak akan melukai kita kok. Kalau memang kita memiliki cinta kasih, gitu ya. Bukan berarti kita
tebas pisau kemudian enggak apa-apa gitu. Memang ada ilmu-ilmu yang seperti itu juga ada. Ya, salah satunya dulu saya memang suka ilmu-ilmu kejawen yang kanuragan kayak gitu, tapi setelah memperdalam ajaran Buddha, mempelajari hukum karma itu kayak udah kayak enggak bermanfaat lagi gitu. Udah enggak ada maknanya gitu. Ya. Siapa yang ingin batinnya mudah terpusat? Semua orang juga ingin seperti itu. Jadi gampang meditasi ya. Ekspresi wajahnya tenang dan menyenangkan. Tidak semak dan mengundang benci ya. Ada kan yang mandang wajahnya itu sudah rasanya sudah enak gitu ya kan, ada kan. Baru lihat wajahnya aja udah enak gitu ya. Siapa yang ingin meninggal tanpa ketakutan atau tanpa kebingungan? Meninggal dengan tenang aja, dengan kayak orang tidur udah selesai. Ada kan yang mau meninggal ketakutan, ada katanya melihat bayangan, penampakan apa dan lain sebagainya. Ada kan yang seperti itu. Kemudian siapa yang pengen lahir di alam Brahma? Kalau memang belum mencapai kesucian bisa terlahir di alam Brahma. Dari ke-11 hal yang saya tanyakan ini tadi, itu adalah manfaat daripada mengembangkan cinta kasih. Jadi kalau Anda ingin dilindungi oleh para dewa, tidak perlu bakar hiu-hiu yang gede-gede, enggak perlu. Anda cukup mengembangkan cinta kasih sampai ke 528 itu tadi, itu sudah sangat cukup. Manusia yang bukan manusia, para dewa melindungi Anda semua. Api, racun, senjata tajam tidak mempan. Karena mengembangkan cinta kasih tadi. Jadi informasi daripada dhamma yang disampaikan oleh Sang Buddha melalui Wisuddhimagga dan lain sebagainya itu sebenarnya sudah lebih daripada cukup Ibu Bapak. Karena kekurang pahaman, kurang memahami gitu ya, kurang mendalami ajaran Buddha sehingga kita masih terbelenggu oleh pandangan-pandangan salah, sehingga kalau saya ingin selamat harus ke kelenteng A, kalau saya ingin sukses harus ke kelenteng B. Saya kalau ingin bahagia, langgeng rumah tangganya harus ke wihara A misalnya seperti itu. Itu adalah pandangan-pandangan yang memang belum tepat yang harus kita luruskan Ibu Bapak. Di rumah bisa nggak mengembangkan cinta kasih 528 ini? Di rumah Anda, tempat yang nyaman, saya kira di sini adalah ini sudah fase-fase ekonomi aman semua nih ya. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan di rumah nggak ada tempat, bohong. Tempat dimanapun bisa kok, kamar tidur pun bisa asalkan nyaman. Ya beda lagi kalau misalnya punya anak kecil diganggu oleh anaknya, ya salah sendiri punya anak. Makanya buat tempat yang nyaman, satu kamar dikhususkan untuk buat katakanlah cetya di rumah gitu ya. Altar yang bersih, didesain yang bagus, mewah perlu, gak ada masalah. Anda butuh nyaman kan? Nyaman dulu baru bisa berlatih dengan tenang. Nah kalau kamarnya kecil, panas, bukan AC, apa itu namanya itu? Kipas angin. Gimana bisa tenang Ibu Bapak? Buat tempat yang nyaman, yang tenang, yang aman, baru Anda bisa mengembangkan Meta 528. Kalau sudah berkembang dengan baik, Anda kemana-mana pun tenang. Karena apa? Tadi, api, senjata tajam, racun tidak mampu melukai Anda. Sekalipun mampu ingin melukai Anda, para dewa pun turut melindungi Anda. Makhluk-makhluk yang kasat mata pun turut melindungi apa? Mau apa? Meta. Aku sudah berhasil mengembangkan meta misalnya kayak gitu kan. Jadi kemanapun dia pergi, ya, dikembangkan di dalam bait cinta kasih itu kan kemanapun dia pergi, kalau orang yang sudah mengembangkan meta itu kan tidak takut lagi. Kemanapun dia melangkah kakinya sudah tidak dibarengi dengan rasa ketakutan, rasa kecemasan, rasa kekhawatiran. Karena dia memang merasa udah baik-baik saja. Ya, karena sudah mengembangkan cinta kasih. Itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.
Ada pertanyaan sehubungan dengan hal ini? Kalau ada pertanyaan tak kasih bukunya, biar nggak usah saya jawab. Tak kasih pinjem ya, karena nanti kalau bantunya butuh lagi bisa buka-buka lagi. Tapi saya kira sudah ada di dalam PDF sudah banyak ya. Tapi biasanya apalagi kalau PDF di HP itu kan kecil banget, nggak bisa misalnya. Tapi kalau bahasa gosip, wow gede-gede ya. Tapi kalau baca buku-buku dhamma kayak nampak-nampak kecil kali gitu ya. Gitu. Atau mungkin dipindah ke laptop juga bisa. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita tutup ya. Jam 10 kurang 15 menit. Jadi masih punya waktu 15 menit. Berarti 528-nya sudah sangat jelas ya. Sudah sangat jelas. Sudah sangat jelas. Jadi tidak hanya sabesata, makhluk itu yang bagaimana banyak. Dari mulai yang berkaki 4, berkaki 2, yang tidak berkaki, bahkan berkaki banyak. Nah, itu kan. Banyak juga. Banyak spesies binatang juga. Ya kalau mau mengembangkan ke binatang sampai seperti itu ya, kalau memang ada waktu ya silahkan saja. Tapi sebenarnya Sang Buddha sudah mengelompokkan ya. Makhluk yang berkaki 4 ya kayak gajah, kerbau, harimau. Cari sendiri lah. Terlalu banyak soalnya. Berkaki 2 siapa? Manusia, ayam, bebek, ya. Burung ada yang berkaki 3 enggak? Enggak ada ya. Di dunia ini yang berkaki 3 itu hanya larutan saja. Larutan, cap kaki. Nah ini kalau yang bos larutan lihat video ini langsung dapat endorse saya ya. Kalau yang berkaki 5 atau lebih ya seperti kayak apa tuh namanya tuh? Laba-laba. Bukan laba-laba yang Spiderman ya, kalau Spiderman kan tetap kakinya 2 ya. Nah, film Spiderman itu kan kakinya 2. Bukan laba-laba yang itu, laba-laba yang sungguhan ya. Nah, itu. Belalang apa itu kan ada yang berkaki 4 bahkan berkaki lebih kan juga ada juga. Ya boleh kalau memang Anda memiliki waktu ya, dari mulai kaki 2, kaki 5, kaki 6 sampai kaki 1000 ya, pancarkan cita kasih ke semua makhluk. Kalau ada bilangnya terlalu bertele-tele bantu ini, ya udah cukup semua makhluk ya sudah. Semua makhluk yang bernapas ya sudah. Itu ya. Lengkap gak sih? Di Swakato Bhagavata Dhammo itu memang luar biasa. Dhamma telah sempurna diajarkan Sang Buddha. Hanya kita yang belum sempurna untuk memahami maupun mempelajarinya. Serta mempraktekkannya. Tugas kita, PR kita. Ya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, sabi sata bhavantu sukhitata. Namo Buddhaya.